إنه من سليمان. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, inilah yang kita akan kisahkan malam ini. Kisah Abul Bashar, bapak dari seluruh manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita mengacu kepada surah Al-Baqarah. Baru kita bentangkan dan kita kuatkan dengan surat-surat yang lainnya dan juga hadis-hadis Nabi SAW ataupun perkataan para ulama dan kisah-kisah Israiliyat, supaya nyambung kisahnya, enak didengarnya dan bisa kita petik pelajarannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 30 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan merusak bumi, menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikan kamu. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Bertolak dari surah Al-Baqarah ayat 30 ini. Inilah permulaan kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam Al-Quran itu 25 kali di beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ketika Adam alaihi salatu wassalam belum lagi diciptakan, bumi yang kita pijak ini sudah ada penghuninya. Siapa penghuninya? Dari kalangan jin. Jinlah yang pertama kali menghuni bumi. Tetapi tabiat jin itu berbeda dengan manusia, karena jin itu lebih banyak yang jahat dibandingkan yang baik. Berbeda dengan manusia, lebih banyak yang baik dibandingkan yang jahat. Sehingga tabiat jin itu suka merusak, suka menumpahkan darah, suka berperang, rebutan kekuasaan dan begitu seterusnya. Karena kehidupan jin itu kurang lebih dengan kehidupan manusia, tidak ada bedanya. Seperti itulah kehidupan manusia, seperti itulah kehidupan jin. Sehingga kemudian di tengah-tengah rusaknya bangsa jin ini, Allah Subhanahu wa taala ingin mentertibkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala pilih dari kalangan jin itu jin yang paling saleh. Quran tidak menyebut namanya, hadis juga tidak menyebut namanya, tetapi dalam kisah Israiliyat itu disebut namanya, namanya Ajazil. Itulah jin yang paling saleh, yang kemudian kesolehannya mengangkat derajat jin Azazil ini sehingga diangkat ke langit dan hidup di tengah-tengah para malaikat. Bahkan dia menguasai langit pertama, bahkan pernah tinggal di surga. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pasukan kepada Ajazil ini berupa para malaikat. Karena malaikat itu makhluk yang pertama kali diciptakan dari makhluk-makhluk yang berakal. Makhluk yang berakal itu 3, 1 malaikat, 2 jin dan 3 manusia. Dan secara urutan penciptaan, pertama Allah ciptakan malaikat, kedua Allah ciptakan jin, dan yang terakhir Allah ciptakan manusia. Dan itu berdasarkan tartib hadis. Nabi SAW mengatakan, khuliqatil malaika min nur wa khuliqatil jan min marijim min nar wa khuliqa lakum mimma wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Allah ciptakan malaikat dari cahaya, Allah ciptakan jin dari ujung nyala api,
dan Allah ciptakan Adam sebagaimana yang Allah sifatkan seperti itu kalian. Artinya di sini Allah mentertibkan secara ciptaan malaikat dulu, kemudian jin, kemudian manusia. Kembali kepada kisah bahwa Allah kemudian memberikan pasukan kepada Ajazil berupa para malaikat. Akhirnya kemudian Ajazil ini memimpin para malaikat untuk menyerang bangsa jin yang jahat. Sebagian jin akhirnya mereka dipenjarakan, dilempar ke lautan, dilempar ke pulau-pulau yang tidak berpenghuni, sehingga jin itu ada di mana-mana. Karena keberhasilannya, Ajazil kemudian memberantas bangsa jin ini dan memisahkan jin yang baik dan jin yang jahat. Karena jin juga sama dengan manusia, ada yang soleh, ada yang tidak. Dan itu sesuai dengan perkataan jin dalam surah jin itu. Apa kata jin? Wa inna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Kami bangsa jin ada yang soleh, dan kami bangsa jin juga ada yang tidak seperti itu, maksudnya jahat. Kami ini bertingkat-tingkat. Dan ingat, tidak ada satupun nabi dan rasul yang diutus dari bangsa jin. Semua nabi dan rasul itu hanya diutus dari bangsa manusia saja. Makanya jin itu belajar kepada manusia. Tidak ada manusia belajar kepada bangsa jin. Sebaliknya jin belajar kepada kita, maksudnya belajar agama. Kalau jin belajar kepada manusia jadi soleh dia. Kalau manusia belajar sama jin jadi dukun dia. Karena jin itu jahat kan begitu. Lah akhirnya kemudian, setelah kemudian bangsa jin itu sudah mulai tertib kehidupannya, maka sebagai hadiah Ajazil kemudian ditempatkan oleh Allah Azza wa Jal di sorga. Dialah menjadi khazanatul jannah, penjaga sorga. Singkat cerita, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan makhluk yang akan bergenerasi. Artinya makhluk yang akan bergenerasi itu yang akan terus keberlangsungannya, yang disebut dengan khalifah. Khalifah itu artinya yakhlufu ba'duhu ba'dha, makhluk yang akan bergenerasi terus. Hilang generasi pertama, datang generasi kedua, hilang generasi kedua, datang generasi ketiga. Itulah yang disebut dengan manusia. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu para malaikat, dan Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan Rabbmu berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan makhluk yang akan menghuni bumi dan dia menjadi khalifah. Khalifah di sini artinya apa? Makhluk yang bergenerasi, yang akan terus, tidak keberlangsungannya akan terus ada. Malaikat ini berpikir, jangan-jangan Allah akan menciptakan makhluk seperti menciptakan jin. Karena jin itu kan perusak, suka menumpahkan darah, suka berperang. Jadi malaikat berpikir jangan-jangan makhluk yang akan diciptakan itu seperti mereka. Makanya kemudian malaikat mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak bumi? Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah? Lah Adam aja belum diciptakan, kenapa malaikat bicara seperti itu? Kan Adam belum diciptakan. Kenapa kemudian malaikat mengatakan seperti itu? Kata para ulama, ada 3 penafsiran. Penafsiran yang pertama, para malaikat mengkiaskan makhluk yang namanya Adam yang akan diciptakan beserta anak turunannya itu, dikiaskan kepada bangsa jin yang sebelumnya Allah telah ciptakan. Lihat, bangsa jin itu suka menumpahkan darah dan merusak bumi. Makanya malaikat mengkiaskan, jangan-jangan Adam seperti itu. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, malaikat diperlihatkan bagaimana nanti Adam dan turunannya itu akan merusak. Karena apa yang dikatakan malaikat ada benarnya juga. Karena ketika Adam alaihissalam diberikan keturunan, anak-anaknya saling bunuh-membunuh. Qabil membunuh Habil, dan itu pembunuhan pertama. Tapi ada penafsiran yang ketiga, dan ini penafsiran yang wallahu a'lam mungkin agak mendekati kebenaran, bahwa malaikat itu hendak menawarkan diri, seolah-olah malaikat ingin mengatakan, ya Rabb, tidak perlulah kau ciptakan makhluk itu,
nanti dikhawatirkan makhluk yang kau ciptakan itu akan menumpahkan darah dan merusak bumi. Biar kami sajalah yang turun ke bumi. Biar kami yang turun ke bumi. Biar bumi dan langit bergema tasbih. Tidak usah kau ciptakan makhluk itu. Kalau kau menghendaki bahwa makhluk itu diciptakan untuk bertasbih memujimu, kami saja turunkan ke bumi. Biar kami yang bertasbih, biar kami yang mensucikan dirimu, sehingga bumi aman, tidak ada maksiat, tidak ada yang menumpahkan darah, tidak ada yang merusak. Biar kami saja, langit bumi kami ibadah, katanya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala katakan apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei para malaikat, aku lebih tahu ciptaanku dibandingkan dirimu. Karena terbukti setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, lahir dari anak turunan Adam itu orang-orang mulia. Lahir para nabi, lahir para rasul, lahir orang-orang baik, orang-orang soleh, para syuhada. Dan sebagian mereka jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat. Para nabi lebih mulia dibandingkan para malaikat. Artinya ini kalimat aku lebih tahu, kalian tidak tahu. Karena setelah Adam diciptakan, sekali lagi turunannya banyak orang-orang baik, banyak para nabi dan rasul yang menandingi kesolehan para malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah dialog seperti ini, maka mulailah kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menciptakan Adam alaihi salatu wasallam. Bagaimana caranya? Disebutkan di dalam sebuah riwayat. Riwayat ini dijelaskan oleh ahli tafsir, salah satunya Imam Asy-Syinkiti rahimahullah dan yang lainnya, mengatakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak memulai penciptaan itu, Allah utus malaikat Jibril. Kemana? Ke bumi. Untuk apa? Untuk mengambil tanah di bumi. Itulah bahan baku daripada Adam alaihi salam. Makanya Adam disebut Adam, diambil dari adimul ardi. Tanah yang ada di permukaan bumi itu disebut adim. Makanya adim menjadi Adam, karena tercipta dari tanah. Lah Jibril ketika hendak mengambil tanah itu, tiba-tiba bumi menolaknya. Kemudian bumi mengatakan di hadapan Jibril alaihi salatu wassalam, faqalatil ardu a'udzu billahi mink an tanqusa minni. Aku berlindung kepada Allah wahai Jibril, kalau engkau hendak mengurangi tanah yang ada di bumi ini, aku tidak akan kasih. Kenapa kemudian bumi takut? Kalau seandainya tanah diambil oleh Jibril kemudian diciptakan makhluk, karena khawatir dari makhluk ciptaannya itu atau makhluk dari bahan baku bumi itu, kemudian mereka menjadi jahat, bahkan sebagian mereka masuk neraka. Makanya bumi menolaknya, nggak mau. Karena tidak berhasil, akhirnya Jibril pun naik lagi ke langit, melaporkan perkara ini kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa bumi tidak mau diambil tanahnya. Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Mikail. Rupanya bumi pun sama berlindung kepada Allah dari Mikail untuk mengambil tanahnya. Terakhir Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Ketika bumi mengatakan a'udzu billahi mink, aku berlindung kepada Allah dari kamu wahai malakul maut, untuk kau kurangi tanah yang ada di bumi. Malaikat maut justru mengatakan aku pun berlindung kepada Allah kalau aku tidak mengambil tanah. Dibalik oleh malaikat maut. Akhirnya kemudian malaikat maut berhasil mengambil tanah itu, tentu dari berbagai macam tanah. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi. Allah ketika menciptakan Adam diambil dari segenggam tanah, dari semua jenis tanah bumi. Faja'a banu Adam ala qadril ardi, ja'a minhumul ahmar wal abyad wal aswadu wa baina dhalik was sahlu wal hazlu wal khabithu wat tayyibu. Zada fil hadits Yahya wa baina dhalika wal ikhbar fi hadits Yazid. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian
keturunannya datang dengan beragam sesuai dengan unsur tanah. Ada di antara mereka yang berkulit merah, ada di antara mereka yang berkulit hitam, ada di antara mereka yang berwarna-warna. Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang buruk, ada yang baik, dan ada di antara itu semuanya. Jadi ketika malaikat maut mengambil tanah itu, maka malaikat maut mengambil tanah dari berbagai macam warna tanah dan dari berbagai macam sifat tanah. Jadi diambil tanah hitam sedikit, diambil tanah putih sedikit, diambil tanah merah sedikit, nanti tanah keras sedikit, tanah lembek sedikit, dan begitu seterusnya. Karena ini akan menjadi sifat manusia kelak. Makanya wajar kalau seandainya manusia itu ada yang kulitnya putih, mungkin diambil dari tanah putih, kan itu ya. Ada yang mungkin warnanya merah, diambil dari warna merah. Ada yang mungkin tanahnya kulitnya berwarna hitam, mungkin diambil dari kulit hitam, kan itu. Ada yang mungkin campuran warna, itu mungkin campuran tanahnya. Mungkin ada hitamnya, ada putihnya, ada merahnya, kan itu. Begitu juga sifatnya. Ada yang mungkin agak lunak, agak lembut, mungkin dari tanah lembut lah, kan gitu. Mungkin ada yang keras kepala, keras hati, mungkin dari tanah hati. Kalau yang suka bertengkar itu diambil dari tanah sengketa mungkin. Gitu kurang lebih lah begitu. Tapi intinya bahwa akhirnya kemudian malaikat maut ini berhasil mengangkat ke langit. Setelah kemudian tanah itu sampai di langit, maka Allah Subhanahu wa taala mulai membentuk Adam alaihi salatu wassalam. Langsung Allah yang membentuknya. Inilah bedanya Adam dengan ciptaan Allah yang lainnya. Kalau ciptaan Allah yang lainnya dengan kun fayakun, tapi Adam tidak. Adam dibentuk oleh Allah Azza wa Jalla. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Tidak ada bentuk terbaik melebihi bentuk manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pertama Adam itu dari wajah dulu. Makanya kenapa kita tidak boleh kemudian memukul wajah ataupun memburuk-burukan wajah orang. Karena ketika kita menampar wajah ataupun memburuk-burukan wajah orang, sama dengan memburuk-burukan yang menciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kemudian terbentuk kepalanya, kemudian tangannya, kemudian badannya, kemudian kakinya, maka Allah Subhanahu wa taala membentuk Adam itu tingginya 60 hasta. 60 hasta, satu hasta itu setengah meter. Ya, berarti kalau 60 hasta ya kurang lebih 30 meter Adam itu. Dengan lebar 7 hasta artinya 3 meter setengah kali 30 meter. Makanya kalau antum pernah ke Saudi, di situ ada sepeda Nabi Adam. Kapan-kapan ada punya sepeda itu. Itu mungkin replika. Kalau mungkin sepeda itu ada di zaman Nabi Adam, ya seperti itulah besarnya gitu ya. Rupanya sepeda itu dari Jogja katanya. Dia dari Jogja, disebut sepeda Nabi Adam pula. Intinya bahwa Adam alaihi salatu wassalam kemudian dibentuk oleh Allah Azza wa Jalla dengan sedemikian rupa, yang berbeda bentuknya dengan malaikat, berbeda pula dengan jin. Karena ingat, jin itu sifatnya buruk. Tidak ada jin itu yang dari segi bentuk ya, rupa, jin itu tidak seperti manusia. Jin itu buruk. Makanya ketika ada seorang peruqyah, seorang syekh meruqyah, kemudian jinnya ngomong, rupanya jin itu yang masuk ke tubuh manusia adalah jin yang paling cantik di kaumnya. Jin yang paling cantik di kaumnya itu, dia ngaku jin yang paling cantik di kaumnya, masuk ke raga orang itu. Jadi sama syekh ini diruqyah. Kemudian ketika ditanya bentuknya, dia mengatakan aku memiliki 9 kaki katanya. Ya buat apa juga kan? Kalau ada gadis cantik kakinya 9, kira-kira mau enggak tuh? Itu namanya gurita. Itu namanya sotong bahasa gitu ya. Jadi itulah bentuk jin kayak gitu. Jin itu tidak ada yang baik, bentuknya aja jelek. Tapi manusia itu dibentuk dengan sedemikian rupa gitu ya. Makanya Allah mengatakan tadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah biarkan dia mengering, tidak ditiupkan ruh, dibiarkan mengering dulu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
inni khaliqun basyaran min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah, dibiarkan mengering. Tanah itu dibiarkan mengering, ada yang mengatakan 40 tahun, wallahu a'lam. Tidak ada riwayatnya yang jelas dibiarkan seperti itu. Lah ketika Adam sudah terbentuk jasadnya, iblis ini yang berada di sorga dengar bahwa Allah sudah menciptakan betul-betul makhluk yang dikehendakinya. Penasaran si Ajazil ini, karena Ajazil kan berada di sorga tuh, mulai hasad dia. Karena orang hasad itu adalah berkeinginan kalau nikmat orang itu hilang dan berpindah kepada dia. Dia takut kalau seandainya makhluk itu menggantikan posisi dia di sorga. Makanya kemudian Ajazil ini keluar dari sorga, kemudian melihat-lihat jasad Adam yang belum ditiupkan ruh, terkadang dipukul keluar suara. Kemudian dia masuk dari mulutnya, kemudian keluar dari duburnya, masuk dari lubang hidungnya, keluar dari lubang mulutnya, dan begitu seterusnya. Kemudian Ajazil mengatakan, oh ini bukan makhluk kuat katanya, ini makhluk lemah. Kenapa? Karena berongga, berarti dia butuh makan, dia butuh minum, ini makhluk lemah katanya. Apa kata Ajazil? Lau sullitu alayya la uhlikanna, kalau dikuasakan kepadaku makhluk ini sudah kuhancurkan katanya. Lihat hasadnya sudah nampak, padahal belum tiupkan ruh tuh, hasad sudah nampak tuh. Makanya hasad itu penyakit pertama di langit dan penyakit pertama di bumi. Adapun hasadnya pertama kali di langit, hasadnya iblis kepada Adam. Adapun hasad itu penyakit pertama di bumi adalah hasadnya Qabil kepada Habil, sehingga terjadi pembunuhan. Jadi hasad ini bahaya, ya. Akhirnya kemudian karena iblis menganggap itu makhluk yang lemah, dia biasa saja, tapi sudah ada hasad di hatinya. Sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh para malaikat, karena di sini akan ada peristiwa yang spektakuler, peniupan ruh. Semua malaikat hadir di situ. Lah ketika kemudian semua malaikat hadir di situ, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idz qala rabbuka lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia enggan, dia sombong, dan termasuk makhluk yang kafir. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian ditiupkan ruh, itu ruh itu belum sampai di perut, baru sampai di tenggorokan ruhnya. Tiba-tiba Adam bersin, kacih gitu ya, bersin, baru sampai di tenggorokan. Ketika Adam bersin, maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan, kul ya Adam alhamdulillah, katakan wahai Adam alhamdulillah. Dan ini jadi syariat kita. Anda kalau bersin jangan diam saja, tapi ucapkan alhamdulillah. Maka malaikat yang mendengar ketika Adam alaihi salatu wassalam mengucapkan alhamdulillah, semua malaikat mengatakan apa? Yarhamuka rabbuka ya Adam, semoga Allah merahmati engkau wahai Adam. Makanya sunnah bagi kita, kalau ada orang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, jangan diam saja, kita katakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Itu doa, ya. Maka orang yang bersin mendoakan balik, ya, yarhamukallah. Kemudian kita doakan balik kepada yang mendoakan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika kemudian ruhnya sudah mulai ke perutnya, mulai Adam merasakan lapar tuh. Sementara di hadapan Adam itu ada pohon yang banyak buahnya. Maka Adam belum lagi ruh sampai di kakinya, tangannya sudah mulai meraba-raba ingin memetik buah tadi, ingin makan, padahal ruh belum sampai di kaki itu. Dari sini kata para ulama, Adam alaihi salatu wasalam tersifati dengan sifat isti'jal, terburu-buru. Makanya keturunannya akan seperti itu, akan seperti itu. Inna khalaqnal insana fi ajal, manusia itu kami ciptakan dalam kondisi tergesa-gesa, terburu-buru. Itulah sifat kita akhirnya kan.
Karena Adam seperti itu, jadi turunannya seperti itu. Suka terburu-buru, ya, tidak mau santai, padahal terburu-buru itu bagian daripada syaitan. Kata Nabi SAW, al-isti'jalu minasyaitan, terburu-buru itu dari setan. Lah ketika betul-betul ruh sudah sampai di kaki, Adam alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Adam, idhab ila haula'in nafar, pergi kau kepada para malaikat itu, katanya, ucapkan salam kepada mereka dan dengar kira-kira apa jawabannya. Maka Adam pun menghadap para malaikat dan mengucapkan salam, assalamu alaikum. Maka para malaikat menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Allah mengatakan, ya Adam, itulah bentuk penghormatanmu dan penghormatan seluruh keturunan. Jadi kalau kita menghormati orang, maka kita ucapkan salam, ya. Lah ketika kemudian semata-mata ruh itu masuk ke raga Adam, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Allah mengatakan, apabila sudah kusempurnakan ciptaan Adam, semata-mata ruh sudah masuk ke jasad Adam, hei para malaikat, sujud kalian kepada Adam. Jadi perintah Allah, semata-mata ruh itu masuk ke dalam jasad Adam, maka semua malaikat harus sujud. Dari sini kita tahu bahwa malaikat sujud itu kepada siapa? Bukan kepada raganya Adam, tetapi kepada ruhnya Adam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, min ruhi, dari ruhku. Makhluk apabila diidofahkan, dinasabkan kepada Allah, maka makhluk itu punya kemuliaan. Contoh Ka'bah disebut Baitullah, rumahnya Allah. Ketika rumah itu dinasabkan kepada Allah, berarti punya kemuliaan. Atau contoh mujizat Nabi Saleh, naqatullah, untanya Allah. Berarti unta itu memiliki kemuliaan di antara unta-unta yang lainnya. Kenapa? Karena dinasabkan kepada Allah. Termasuk ruh Adam. Min ruhi, dari ruhku, artinya ruhnya Adam dinasabkan kepada Allah. Berarti ruh itu punya kemuliaan. Jadi ketika malaikat itu sujud, bukan sujud kepada raga Adam, tapi sujud kepada ruh yang merupakan kemuliaan karena dinasabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa raga tanpa ruh tidak akan mulia. Tapi kalau raga ada ruhnya, dipastikan dia mulia. Contoh presiden. Presiden kalau masih ada ruhnya, masih bisa berjalan, bisa bicara, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir, dihormati dia. Coba dicabut ruh presiden, jadi bangkai dia, terbujur kaku, diusung keranda, dimasukkan ke lubang yang 1 kali 1,5 meter. Siapa yang memuliakan? Sudah jadi nggak ada ruhnya. Jadi manusia itu mulia karena ada ruhnya. Kalau tidak ada ruhnya, tidak akan mulia manusia itu. Coba saja orang yang dihormati di Batam ini siapa? Ketika mati jangan dikubur, letakkan di jalan raya 4 hari saja. Sampai dia busuk, siapa yang mendekati dia? Nggak ada yang berani. Nggak ada. Lihat Abu Lahab. Abu Lahab itu ketika dia meninggal, dia sedang safar, sakit kemudian meninggal. Tidak ada yang menguburkan sampai jasadnya bau busuk. Akhirnya menguburkannya dengan cara apa? Dilempari batu. Akhirnya numpuk batunya. Itulah kuburannya Abu Lahab itu. Karena jasad ini kalau sudah tidak ada ruhnya, tidak ada kemuliaan di dalamnya. Jadi malaikat itu sujud kepada Adam, itu maksudnya sujud kepada ruh yang dimasukkan ke dalam Adam. Itu satu penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa sujudnya malaikat kepada Adam itu karena Adam dijadikan kiblat oleh para malaikat, sama dengan kita sujud ke Ka'bah, karena Ka'bah itu jadikan kiblat, bukan kita menyembah Ka'bah. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas bahwa sujudnya malaikat kepada Adam bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Karena sujud ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan,
tapi sujudlah kepada zat yang menciptakan keduanya kalau kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Sujud ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Lalu maksudnya sujud apa di sini? Sujud penghormatan. Kalau tentara menghormati dengan cara seperti ini, maka malaikat menghormati Adam dengan cara sujud. Begitu maksudnya. Masalahnya iblis itu ada di tengah-tengah malaikat. Ajazil itu ada di tengah-tengah malaikat. Ketika semua malaikat sujud, Ajazil pula tak mau sujud. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil Ajazil ini yang kelak akan jadi iblis. Allah mengatakan kepada Ajazil ini, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartu." Apa yang mencegah kamu untuk sujud ketika aku memerintahkan engkau sujud? Apa kata Ajazil? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, aku lebih baik dibandingkan Adam, katanya. Kenapa? Karena aku tercipta dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Maksudnya apa iblis ini ngomong begini? Ajazil ini ngomong begini. Maksudnya begini, Ajazil ini yang kelak akan jadi iblis ini, dia menganggap bahwa posisi dia itu lebih mendekati malaikat dibandingkan Adam dengan malaikat. Kenapa? Karena malaikat tercipta dari cahaya, aku tercipta dari api. Api dengan cahaya mendekati, ya kan? Api dengan cahaya kan mendekati kan, karena dari api itu keluar cahaya. Loh, sementara tanah dengan cahaya mana bisa, nggak ada dekat-dekatnya pun tidak. Jadi seolah-olah Ajazil ini mengatakan aku lebih dekat dengan malaikat, berarti aku lebih mulia dibandingkan Adam yang kau ciptakan dari tanah. Makanya dia dengan sombongnya mengatakan seperti itu. Itu tidak terkeluar kecuali orang yang sombong. Dari sini ada faedah, jangan pernah mengucapkan kalimat ana kalau dalam rangka menyombongkan diri. Kalimat ana itu kalimat saya. Kalau bukan karena saya, ya, ini semua karena saya, ini semua kalau nggak ada saya, itu hati-hati. Ini kalimat iblis. Karena iblis memulai dengan kalimat saya lebih baik dibandingkan Adam. Makanya kalimat ananiyah, akuisme, kalimat saya dalam tempo-tempo tertentu kalau dalam rangka menyombongkan dirinya, maka itu kalimat iblis. Bukan hanya kalimat iblis, ana juga kalimat Fir'aun, kalimat Namrud, dan kalimat Qarun. Ingat ketika Qarun mengatakan, ketika datang para pemungut zakat kepada Qarun, apa kata Qarun? Dia mengatakan, enak saja Musa itu, katanya, datang menyuruh orang untuk mengambil zakat saya, padahal kekayaan saya ini aku yang dapat, katanya. Dia mengatakan, innama utituhu min ilmin indi, ini kekayaan aku yang dapat, saya yang dapat. Ini karena kecerdasanku, kata Qarun, bukan karena dari Allah. Ini karena kecerdasanku. Ini kalimat saya ini bahaya. Ataupun Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Atau Namrud mengatakan, ana uhyi wa umit, saya bisa menghidupkan dan mematikan, katanya. Jadi kalimat saya ini bahaya. Dalam tempo-tempo tertentu jangan mengucapkan kalimat saya, aku, ana, gitu ya. Kalau dalam rangka kesombongan, ini kalimat setan. Makanya dia mengatakan saya lebih baik dibandingkan Adam. Adam tercipta dari tanah, aku loh tercipta dari api. Ketika dia mengatakan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala murka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fakhruj innaka rajim, keluar kau iblis, engkau makhluk yang terkutuk. Sejak itulah Ajazil tidak lagi disebut Ajazil, dia berubah menjadi iblis. Disebut iblis itu karena makhluk yang putus asa dari rahmat Allah. Itu disebut iblis. Berubah dia jadi iblis tuh. Bayangkan, jin yang paling soleh menjadi jin yang paling jahat. Dari sini ada faedah bahwa kesolehan itu harus dijaga. Kesolehan itu harus dijaga. Lihat, Ajazil ini jin yang paling soleh, karena saking solehnya Allah hadiahi dia tinggal di sorga. Tapi belakangan menjadi jin yang paling jahat dan menjadi iblis.
Kalau kita tidak mempertahankan kesolehan, jangan-jangan kita jadi iblis pula. Karena amal itu ditentukan bukan awalnya, tapi akhirnya. Kata Rasul, innal a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Betapa banyak awalnya soleh, akhirnya pula jadi jahat, seperti iblis. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat ini ketika Adam sudah diciptakan, pada awalnya kan malaikat ini menganggap bahwa makhluk itu akan menjadi perusak, penumpah darah. Tapi kenyataannya tidak demikian. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membuktikan ciptaannya jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat setelah tercipta Adam. Dengan cara apa? Dengan cara Allah ajarkan pengetahuan. Maka ayat selanjutnya 31-nya Al-Baqarah, Allah mengatakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian dia mengemukakan kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda jika kalian memang benar-benar orang-orang yang mengetahui. Maka malaikat mengatakan, maha suci engkau ya Rabb, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang kau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sebagian ahli tafsir mengatakan, apa yang dimaksud Allah mengajarkan pengetahuan kepada Adam itu? Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksudnya Allah mengajarkan bahasa kepada Adam, di mana Adam itu akan paham dengan bahasa seluruh anak turunannya. Jadi kalau seandainya Allah takdirkan Adam hidup di zaman sekarang, ketemu orang Jawa, Adam bisa bahasa Jawa. Ketemu orang Padang, Adam bisa bahasa Padang. Ketemu orang Alor, Adam bisa bahasa Alor. Ketemu orang Inggris, dia bisa bahasa Inggris. Ketemu dengan orang Rusia, bisa bahasa Rusia. Ketemu dengan orang pedalaman, dia bisa tuh bahasa pedalaman itu. Ya, itu maksudnya Allah mengajarkan kepada Adam pengetahuan itu, maksudnya pengetahuan bahasa, di mana Adam akan paham seluruh bahasa anak turunannya sejak diciptakan sampai kiamat dibangkitkan. Dan orang yang menguasai bahasa, maka dia akan menguasai semuanya. Ya, lihat Bung Karno itu kan banyak tuh bahasa yang dikuasai itu. Makanya dia diplomasi yang luar biasa, orator, bahasa banyak dia tahu. Tapi Bung Karno beda dengan Adam. Adam semua tahu bahasa. Bahasa apa aja dia tahu. Dan itu tidak dimiliki para malaikat yang seperti ini. Ya. Makanya kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengetes para malaikat dengan ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada Adam, malaikat tidak sanggup. Dan mereka meminta uzur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Rabb, kami tidak punya pengetahuan kecuali yang kau ajarkan saja kepada kami, katanya. Dari sini kata para ulama, lihat Adam diunggulkan dari para malaikat. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan. Jadi Adam alaihi salatu wassalam dimuliakan di atas para malaikat karena ilmunya. Bahkan seluruh anak turunannya juga dimuliakan karena pengetahuannya. Wa karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam. Dan Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kami angkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian, dan kami angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan kami angkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat, kata Allah. Dari sini kita tahu bahwa malaikat baru nyadar. Yang awalnya mengatakan janganlah kau ciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah, merusak bumi, rupanya makhluk itu jauh lebih mulia dibandingkan mereka, para malaikat. Ya, Adam alaihi salatu wassalam. Maka ketika kemudian Adam diberikan pengetahuan, iblis makin hasad lagi dia. Makin hasad dia. Sudah Allah ciptakan Adam, langsung dibentuk oleh Allah, ditiupkan ruh langsung oleh Allah, diberikan pula pengetahuan oleh Allah. Berarti kan nikmatnya makin menumpuk tuh. Iblis makin sakit hati.
Karena orang hasad itu, dia akan lebih hasad dan akan bertambah-tambah hasadnya kalau kenikmatan orang lain makin banyak lagi, kan gitu. Dia tetangga beli mobil, mulai tensinya naik. Beberapa bulan naikkan pula rumahnya tingkat 2, naik lagi tensinya. Beberapa bulan naik lagi tingkat 3, makin akhirnya stroke tuh. Kan begitu ya orang hasad tuh. Yang dihasadi tenang-tenang saja, dia makin sakit. Begitulah iblis, dia makin sakit dia. Kenapa kok Adam masih diberikan nikmat ini terakhir, akhirnya apa? Dimasukkan pula ke sorga. Yang tadinya iblis di sorga dikeluarkan, sekarang Adam pula masuk sorga, makin sakit hati lah. Itulah hasad, kedengkian yang luar biasa tuh iblis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika hendak memasukkan Adam ke dalam sorga sebagai pengganti iblis, maka Adam alaihi salatu wassalam ditidurkan sesaat oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah hendak menciptakan pasangannya, Hawa. Ada yang mengatakan kenapa disebut Hawa? Ya. Ulama ketika mengatakan kenapa Hawa disebut Hawa, ada yang mengatakan li'anna Hawa khuliqat minal mar'il hayy. Karena Hawa disebut Hawa itu karena tercipta dari makhluk yang hidup. Adam kan hidup, sudah ditiupkan ruh. Kemudian Hawa diambil pula dari bagian Adam, dari tulang rusuk sebelah atas, sebelah kiri yang paling bengkok yang dekat dengan jantung, diambil. Kemudian diciptakan Hawa. Kenapa disebut Hawa? Karena tercipta dari makhluk yang hidup. Hawa itu apa? Hawa itu ya oksigen. Hawa nafas, itulah Hawa. Ya. Ini satu pendapat. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa kenapa disebut Hawa? Karena ummu kulli hayyin minal bashar. Dia adalah ibu dari seluruh makhluk yang akan hidup dari kalangan manusia. Ada juga yang mengatakan sumya Hawa kana launuha yamilu ila syamra. Karena Hawa itu memiliki warna arah ke coklat-coklatan. Dia punya bibir itu coklat-coklatan. Tapi ada juga yang mengatakan karena Hawa itu diambil dari tahwi. Jadi laki-laki akan cenderung. Arti Hawa Yahwi itu artinya cenderung, di mana seorang laki-laki akan cenderung kepada perempuan. Maka disebut Hawa karena ada kecenderungan laki-laki kepada perempuan. Tapi yang jelas bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya, dengan kemampuan dan kemahabesarannya, mampu menciptakan makhluk tanpa ibu dan bapa, Adam alaihi salam. Kemudian mampu menciptakan makhluk tanpa ibu, Hawa. Kemudian mampu menciptakan makhluk tanpa bapa, Isa. Kemudian menciptakan makhluk dengan bapa dan ibu, ya kita ini. Jadi ada makhluk, ada manusia tercipta tanpa ayah dan bapa, Adam, tanpa ibu dan bapa Adam. Ada makhluk manusia maksudnya tercipta tanpa ayah, Isa, tanpa ibu, Hawa, dan ada ibu bapa, ya kita semuanya. Tapi di sini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, lihat, sebenarnya kalau kita berfikir tentang Isa bin Maryam, itu tidak lebih hebat penciptaannya dibandingkan Adam dan Hawa. Kalau seandainya Isa dituhankan oleh orang-orang Nasrani karena dia terlahir tanpa bapa, sekarang Adam juga tanpa bapa, bahkan tanpa ibu, kenapa tidak dituhankan? Hawa terlahir tanpa ibu, kenapa tidak dituhankan? Kenapa hanya Isa saja? Makanya dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna masala Isa kamasali Adam. Permisalan Isa loh sama dengan Adam. Apa bedanya? Adam lebih hebat lagi. Harusnya kalau mereka menuhankan Isa, tuhankan juga Adam. Tapi mereka tidak menuhankan Adam dan menganggap Adam nabi. Sebagaimana kalian menganggap Adam nabi, harusnya Anda juga menganggap Isa juga nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa Adam tercipta saat Hawa tercipta saat Adam sedang tertidur. Kenapa Hawa diciptakan saat Adam tertidur? Supaya Adam tidak benci dengan Hawa,
Jadi ketika Adam sedang tertidur, Allah ambil tulang rusuk sebelah kiri, yang paling atas, yang paling bengkok, yang dekat dengan jantung diambil. Kemudian diciptakan Hawa dibaringkan di sebelahnya. Ketika Adam alaihi salatu wassalam terbangun, kaget rupanya ada perempuan di sampingnya. Kemudian ditanya, "Man anti, siapa kamu?" Maka Hawa mengatakan, "Saya Hawa." Adam mengatakan, "Kenapa Allah ciptakan kamu?" Kata Hawa, "Liaskuna ilaika," supaya aku bisa memberikan ketenangan kepadamu. Dari sini Allah katakan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan dari tanda-tanda kuasa Allah, Allah jadikan kalian berpasangan. Ada suami, ada istri. Gunanya untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya engkau merasa tenang dengan pasanganmu. Kemudian terciptalah mawaddah, rasa cinta, warahmah, dan kasih sayang. Dan itu semua adalah kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Maka Adam diciptakan Hawa supaya dia tidak ketakutan di sorga. Karena seindah apapun sorga, ikhwan, seindah apapun sorga, kalau hidup sendirian itu ketakutan. Coba saja antum hidup sendirian di Batam. Satu kota Batam milik anda lah, tapi sendirian hidupnya. Lontang lantung ke Batam Center sendiri, ke Jodoh sendiri, ke Barelang sendiri. Apa nggak takut sendirian? Ya. Supaya tidak ketakutan, diciptakan pasangannya. Minimalnya kalau dua orang dan beda jenis laki-laki dan perempuan, nggak akan takut hidup itu. Dulu kuburan itu hal yang menakutkan. Lewat kuburan saja kita lari. Sekarang enggak, orang pacaran di kuburan dah tak takut lagi, karena dua-duanya setan. Akhirnya kan enggak takut kan di situ, karena berdua. Coba sendirian, jangan dibawa pasangannya, suruh duduk di atas kuburan, apa enggak merinding dia. Tapi kalau berdua itu hilanglah rasa takutnya. Makanya diciptakan Adam, diciptakan Hawa untuk Adam itu maksudnya untuk menghilangkan perasaan takut Adam, sehingga tumbuh cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Makanya Allah mengatakan ayat selanjutnya kepada Adam alaihi salatu wassalam, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Al-Baqarah 35-nya. Dan kami berfirman, wahai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu sorga itu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan makanlah makanan-makanan yang banyak yang ada di sorga yang kau sukai, tapi ingat, janganlah kamu dekat pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang zalim. Jadi Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an ahya asbabah. Ikhwan, Allah itu kalau menghendaki sesuatu pasti Allah akan hidupkan sebabnya. Segala sesuatu itu pasti ada sebab. Setiap akibat ada sebab. Namanya ada sebab akibat kan gitu ya. Tidak ada perkara di dunia itu yang tidak ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Orang mati aja ada sebabnya. Ya. Orang dapat rizki ada sebabnya. Orang punya anak pun ada sebabnya. Semua ada sebabnya. Di kehidupan dunia pasti ada sebabnya. Lah Adam alaihi salatu wassalam kan memang diciptakan oleh Allah bukan untuk tinggal di sorga. Karena Allah sebelumnya sudah ngomong di hadapan para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi," aku akan jadikan makhluk di bumi, bukan di sorga. Sehingga Adam tidak mungkin lama di sorga, karena tujuan Allah itu bukan menciptakan di sorga, tapi menciptakan makhluk untuk di bumi. Makanya bagaimana caranya Adam itu tidak tinggal di sorga, dia harus ke bumi. Maka Allah ciptakan sebabnya. Apa sebabnya? Allah uji Adam dengan cara apa? Hei Adam, hei Hawa, masuk ke sorga, makan minum semua yang kenikmatan di sorga itu. Tapi ingat, ini satu pohon, jangan kau dekat-dekat. Satu pohon ini jangan kau dekat-dekat. Kalau kau dekat, kau lihat, kau makan, bahaya. Bayangkan, dari sekian ribu pohon di sorga cuma satu. Sebenarnya kan gampang saja kan, ngindari yang satu kan. Kan kenikmatan sorga yang lain banyak. Tapi masalahnya bukan di Adam, bukan di Hawa, tapi di iblis masalahnya, yang sudah sakit hati. Iblis ini masih di langit.
ketika melihat Adam dengan istrinya diberikan banyak nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, mulai dari diciptakan langsung oleh Allah, ditiupkan ruhnya oleh Allah, diberikan pengetahuan oleh Allah, dimasukkan lagi oleh Allah, makin stres iblis ini. Mulailah iblis ingin memberikan was-was. Masalahnya macam mana, dia sudah tidak di sorga, Adam di sorga, macam mana cara masuknya? Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya Adwail Bayan beberapa penafsiran para ulama. Yang pertama, mengambil kisah Israiliyat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan ular yang sangat besar sekali, dan itu ular terindah yang Allah ciptakan di langit. Lah ular ini keluar masuk surga. Ya, ular ini keluar masuk surga. Memang Allah berkehendak seperti itu. Lah iblis ini mengambil kesempatan bekerja sama dengan ular itu. Akhirnya kemudian dia masuk ke dalam ular itu, kemudian berhasil keluar masuk surga. Ini satu pendapat. Tapi sekali lagi tidak ada Quran, tidak ada hadis Nabi, ini kisah Israiliyat. Ya. Dan kita tidak perlu berpegang dengan kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu hanya pelezat kisah saja. Ingat ya, karena diambil dari Taurat, bukan dari Quran. Kita punya Quran. Pendapat yang kedua, sebenarnya tidak. Iblis itu tidak pernah masuk surga. Dia hanya berdiri di samping surga. Dia tidak bisa masuk surga karena sudah terusir. Cuman iblis ini memberikan was-was dari luar surga. Bagaimana caranya? Tentu Allah berikan kekuasaan kepada iblis untuk memberikan was-was dari luar surga ke dalam surga. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena ini kan ujian kepada Adam. Intinya bahwa entah iblis masuk ke dalam ular dan berhasil masuk ke dalam surga, atau mungkin iblis tidak masuk ke dalam surga berdasarkan zahirnya Quran gitu ya. Tapi yang jelas bahwa iblis berhasil memberikan was-was ke dalam hati Adam dan Hawa. Apa was-wasnya? Iblis mengatakan kepada Adam, "Ya Adam, kenapa Allah larang dekat-dekat pohon larangan itu?" Sebenarnya karena dua perkara. Dan itu disebutkan dalam Quran, "Antakuna malakaini au takuna minal khalidin." Karena kalau engkau makan buah itu, engkau jadi malaikat atau engkau jadi orang yang kekal. Jadi Adam melihat dua perkara ini, oh enak juga jadi malaikat, ataupun kekal di sorga dengan penuh dengan kenikmatan. Dari situlah dia penasaran, tapi tidak tergoda sama sekali. Tapi was-was sudah masuk. Dan ini senjata iblis yang paling kuat. Iblis itu kalau ngajak kita maksiat, tidak mungkin didorongnya kita zina kamu, minum khamar kamu, ayo kita ke diskotik, ayo kita berbuat maksiat. Tidak. Iblis itu tidak pernah nyeret kita, dorong kita, narik tangan kita. Tidak. Iblis itu kalau nyuruh maksiat, dia cukup ngasih was-was saja. Sana enak, sana. Ngapain kau di sini malam-malam? Ya, dingin-dingin. Sana. Itu aja iblis itu. Dia tidak mungkin narik tangan kita. Enggak, bukan kayak gitu dia. Dia cukup ngasih was-was saja. Ngapain kau temenung di sini? Bagus kau berangkat ke Nagoya sana. Gitu aja dia. Tapi walaupun hanya itu, was-was itu, orang bisa bergerak maksiat loh ya. Itu hebatnya iblis tuh. Tapi Adam tidak bergeming dengan was-was itu. Akhirnya iblis karena putus asa tidak bisa menggoda Adam, dia cari trik yang kedua. Ingat, iblis itu banyak langkahnya. Namanya setan itu banyak langkah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu banyak langkahnya. Ketika dengan cara was-was tidak bisa, akhirnya apa? Dia menggunakan qasam. Qasam itu apa? Sumpah. Iblis mulai bersumpah di hadapan Adam. Wa qasamahuma inni lakum laminan nasin. Hei Adam, demi Allah, kata iblis, demi Allah, kalau engkau makan buah larangan itu, kalau engkau dekat-dekat pohon itu, maka engkau akan jadi malaikat atau engkau pasti akan kekal. Wah, was-was meningkat jadi sumpah. Iblis bersumpah di alam para malaikat, di surga lagi. Dan ketika itu tidak ada makhluk yang bersumpah untuk kedustaan. Ya Adam percaya sajalah kan begitu kan. Karena tidak mungkin ada orang bersumpah menyebut nama Allah untuk sebuah kedustaan di alam para malaikat dan di surga. Ya Adam terima saja. Oh, jangan-jangan benar jadinya. Makanya kemudian trik-trik sumpah dusta ini dipakai oleh sekarang. Orang kalau berdusta supaya tidak nampak berdustanya, bersumpah dia, wallahi saya enggak melakukannya, padahal melakukannya. Terutama para pedagang tuh.
Asli bang, wallahi asli, demi Allah asli. Padahal palsu kan gitu ya. Biasa sumpah-sumpah palsu itulah sumpah iblis. Ya. Akhirnya Adam karena mana mungkin orang bersumpah untuk kedustaan, dan itulah pertama kali orang bersumpah. Adam percaya. Akhirnya Adam pun mulai mendekati. Padahal Allah sudah mengatakan wala taqraba, jangan dekat-dekat. Sebab kalau dekat penasaran. Akhirnya didekati, mulai penasaran. Ditengok, mulai penasaran. Diraba, mulai penasaran. Akhirnya kemudian diambillah 2 buah, satu diserahkan ke Hawa dan satu dipegang dia. Ada hadis yang lemah tapi tidak sahih hadisnya. Jadi ketika kemudian Adam ini memakan buah itu, baru ditenggorokan, tersadar dia. Astagfirullahaladzim. Akhirnya buah itu nempel di sini. Makanya laki-laki ada hukumnya sini. Kalau perempuan nggak ada. Kalau laki-laki ada. Perempuan nggak ada kayak kita gini laki-laki. Katanya ini buah yang keselak Adam. Katanya. Tapi riwayatnya lemah. Riwayatnya tidak sahih. Tapi Hawa berhasil termakan sampai ke perut. Sebab itulah akhirnya dia diuji dengan mengeluarkan darah haid setiap bulan. Dan dia diuji oleh Allah, setiap mengandung akan merasakan kelemahan, setiap melahirkan akan merasakan kelemahan, dan setiap menyusui akan merasakan kelemahan sebagai hukuman karena dia makan buah itu. Tapi sekali lagi ini riwayatnya tidak benar, tidak sahih, dhaif. Tapi begitulah ulama sejarah menyebutkannya seperti itu. Wallahu a'lam. Intinya bahwa akhirnya ada memakan buah larangan. Ketika makan buah larangan, disitulah Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa'azallahuma, Al-Baqarah 36-nya, fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu keduanya tergelincir oleh syaitan dari sorga dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan Allah katakan, qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ilahin. Turunlah kalian, sebagian kalian akan jadi musuh bagi yang lainnya, dan bagi kalian ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Jadi ketika ada memakan buah itu, tiba-tiba pakaiannya hilang. Ingat, pakaian surga itu semua sutra. Dan dalam satu hari penduduk surga itu akan berganti pakaian sampai 70 kali pakaian. Jadi penduduk surga itu sutranya itu setiap harinya itu bisa menggunakan 70 pakaian. Pakaian maksudnya dari sutra. Ya, cabut satu ada lagi, cabut satu ada lagi, cabut satu ada lagi, kan begitu ya. Nah, itulah pakaian di surga semua sutra. Makanya laki-laki diharapkan di dunia menggunakan sutra. Karena itu pakaian ahli surga. Sebagaimana laki-laki diharamkan untuk minum khamr, karena khamrlah minuman di surga. Siapa yang mabuk di dunia, dia tidak akan mabuk di akhirat, kata Nabi. Begitu juga emas bagi laki-laki. Siapa yang menggunakan emas di dunia, maka dia tidak akan menggunakan emas di akhirat, kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pakaian-pakaian yang menyerupai penduduk surga itu tidak boleh dipakai di dunia, seperti sutra, emas gitu ya, khamr. Itu semua adalah kekhususan surga. Tapi bagi perempuan dibolehkan, wallahu a'lam. Intinya bahwa ketika ada memakan buah itu, auratnya tampak, pakaiannya hilang. Dan ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Lalu setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun sorga. Jadi Adam tiba-tiba telanjang, Hawa tiba-tiba telanjang. Malulah Adam dengan Hawa saling melihat. Akhirnya yang satu lari ke arah sana, satu lari ke arah sana, saling bersembunyi, tidak mau ketemu. Tapi di sorga itu semua bicara. Dan Allah mengatakan, mau pergi kemana kau Adam? Kemanapun penduduk sorga itu, makhluk yang ada di sorga melihat, maka dia malu, makanya dia ambil dedaunan sorga, ditutupinya gitu. Tapi itulah bagaimana kalau orang sudah membangkang syariat Allah, Allah buka auratnya. Dan dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, keluarlah kau dari sorga, turunlah ke bumi. Ada yang mengatakan bahwa ketika Adam alaihi salatu wassalam turun ke bumi, maka ada 4 makhluk yang ikut turun dengan Adam. Jadi ada 4 makhluk sorga
yang ikut turun ke bumi bersama Adam alaihi salatu wassalam. Apa saja makhluk itu? Yang pertama, makhluk yang turun dengan Adam ke sorga adalah kurma. Tapi yang dimaksud di sini adalah kurma ajwa. Kurma ajwa itu kurma Madinah. Kan kurma itu banyak jenisnya. Tapi kurma Madinah itu beda. Karena siapa yang memakan kurma Madinah 7 butir di pagi hari, maka dia tidak akan terkena gangguan setan, sihir, hasad, dengki sampai sore hari. Siapa yang memakan 7 butir kurma Madinah di sore hari, maka dia tidak akan terkena sihir, dengki, hasad, dan begitu seterusnya sampai pagi hari. Artinya kurma Madinah itu bisa jadi ruqyah. Makanya kalau antum umroh atau haji, sempatkan datang ke Madinah, beri kurma ajwa di sana, kurma kota Madinah. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis ketika bicara soal kurma ini, kata Nabi mengatakan, al-ajwatu minal jannah wa fiha shifaun minas sam, bahwa kurma ajwa itu asalnya dari sorga dan padanya terdapat obat bagi setiap racun yang masuk ke dalam badan. Jadi kurma ajwa itu maksudnya asalnya ya. Kalau sekarang ya bukan dari sorga lagi. Kayak Adam itu asalnya dari tanah. Kita dari tanah? Enggak, kalau kita ini ambil pisau kan enggak keluar tanah, darah kan itu ya. Maksudnya asalnya, Adam asalnya dari tanah, tapi turunannya kan bukan dari tanah. Ya dari sperma, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, baru jadi orang kan itu ya. Lah maksudnya pohon kurma yang pertama kali ajwa itulah dari sorga. Kemudian setelah berbuah, kemudian tumbuh biji-biji yang lainnya, ya bukan dari sorga lagi. Maksudnya asalnya dari sorga. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad itu turun bersama Adam dari sorga. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, nazala al-hajarul aswad minal jannah wa huwa asyaddu bayadan minal laban fasawwadathu khotoya bani Adam. Kata Rasul, Hajar Aswad itu dari sorga. Dulu warnanya putih bercahaya, tapi menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Maka disebut Hajar Aswad. Hajar itu batu, aswad itu hitam. Padahal dulunya putih, tapi karena banyak dosa dilakukan Bani Adam, makanya akhirnya batu itu berubah jadi hitam. Sama dengan hati. Hati kita ini kalau tidak ada maksiat putih, tapi kalau sudah banyak maksiat jadi hitam juga hati kita. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Maqam Ibrahim, tempat pijakannya. Kalau habis tawaf kita disuruh sholat di belakang Maqam Ibrahim lah. Di bawah Maqam itu ada bekas pijakan Nabi Ibrahim. Lah pijakannya itu dari sorga. Kata Nabi SAW ketika bicara tentang Maqam Ibrahim, inna rukna wal maqam yakutatani min yakutil jannah tamasallahu nurahuma walau lam yatmis nurahuma la adha'ata ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya rukun dan maqam keduanya adalah 2 permata dari sorga. Allah hapus cahayanya. Kalau Allah tidak hapus cahayanya, tentu cahaya itu akan menerangi barat dan timur, katanya. Ini yang ketiga. Dan yang terakhir adalah Sungai Nil dan Sungai Efrat. Kata Nabi SAW ketika bicara soal Sungai Nil dan Efrat ini, ra'a arba'ata anharin, Nabi melihat 4 sungai, min asliha nahrani zahirani wa nahrani batinah, 2 sungai zahir, 2 sungai batin. Kemudian aku bertanya, ya Jibril, apa yang dimaksud sungai-sungai ini? Maka Jibril mengatakan, amma nahranil batinan, adapun 2 sungai yang batin yang tersembunyi itulah sungai-sungai di sorga. Wa amma zahiran, adapun sungai-sungai yang tampak adalah an-Nil wal Furat, maksudnya sungai Nil dan sungai Efrat. Maksudnya apa sungai Nil dan sungai Efrat? Maksudnya asal airnya, air yang pertama kali memenuhi sungai itu dari sorga. Ya sekarang bukan dari sorga lagi, maksudnya permulaannya, ya itulah dari sorga. Inilah makhluk yang turun bersama Adam. Pertanyaannya, Adam turun di mana? Memang Quran tidak menjelaskan Adam turun di mana. Kemudian hadis juga tidak menjelaskan Adam turun di mana. Tapi ada istiad-istiad para ulama yang kemudian mengatakan, ada yang mengatakan Adam itu turun di Sri Lanka. Di Sri Lanka di India sana.
tapi Hawa itu turun di Jeddah. Ini yang masyhur disebutkan ahli tafsir. Ya, jadi yang satu turun di Sri Lanka, yang satu turun di Jeddah. Kemudian saling cari. Ketika kemudian sudah dekat, maka tempat berdekatan disebut Muzdalifah. Kemudian ketika betul-betul ketemu, maka disebut Arafah. Kenapa Arafah disebut Arafah? Arafah itu artinya mengetahui. Ya, berarti Adam mengetahui Hawa mengetahui Adam, maka tempatnya disebut Arafah. Makanya ada istilah padang Arafah. Itulah tempat pertemuan Adam dengan Hawa di situ, di Arafah. Disebut Arafah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, lah ketika kemudian Adam bertemu, disitulah Allah Subhanahu wa taala kemudian datang menemui Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kalimat taubat. Apa kalimat yang diajarkan Allah kepada Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat pertama yang diucapkan Adam di dunia. Inilah ucapan pertama. Adam belum bicara. Inilah kalimat pertama yang ada di dunia. Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb kami telah mendolimi diri-diri kami. Fa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan kasihan kepada kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami termasuk orang-orang yang rugi. Ketika Adam diajari kalimat taubat oleh Allah, dan inilah kalimat yang diucapkan pertama Adam, maka Allah mengatakan fataba alaihi, Allah pun terima taubatnya Adam. Innahu kana tawwabur rahim, karena Allah zat yang maha penerima taubat. Tapi iblis, ada yang mengatakan iblis diturunkan di lautan. Makanya istana iblis itu ada di lautan. Sebagaimana hadis yang sahih, bahwa iblis itu punya istana di lautan. Dari istana itulah iblis menyebarkan orang-orangnya, pasukan-pasukannya untuk ke daratan menggoda anak-anak Adam. Ada yang berhasil menggoda orang yang solat tidak solat, orang yang puasa tidak puasa, dan begitu seterusnya. Tapi tidak bangga bagi iblis. Iblis hanya bangga ketika ada anak buahnya berhasil menceraikan suami istri, langsung bangkit, diambil piala, diletakkan di kepalanya, anta, engkau adalah pasukan terelitku, katanya. Kenapa? Karena kalau orang solat tidak solat, dosanya untuk dia saja, korbannya satu. Orang puasa tidak puasa, korbannya satu. Tapi kalau orang bercerai, itu korbannya banyak. Pertama istri jadi korban, suami jadi korban, anak-anak pula jadi korban. Akhirnya istrinya kawin lagi, suaminya tidak mengakui anaknya. Suaminya kawin lagi, istrinya tidak mengakui anaknya. Iblis datang, nak, ibu bapamu tidak mengakui kamu, kau jadi anak angkat aku aja. Jadi anak angkat iblis. Itulah kasihan orang-orang yang bercerai itu, korban semuanya. Ya. Jadi dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya Adam pun tobat. Ketika sudah tidak punya dosa lagi, maka dia kemudian bergerak ke mana? Bergerak ke tanah haram. Makanya dalam manasik haji, kalau kita sedang berada di padang Arafah, karena al-hajjul Arafah, ingat haji itu ditentukan dengan wukuf di Arafah. Maka siapa yang berdoa seperti doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan dia betul-betul ikhlas, maka dia pulang dari haji seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya, tidak punya dosa lagi, seperti Adam, tidak punya dosa. Maka dia masuk ke haram. Kemudian di situ malaikat membangun Ka'bah. Ingat, Ka'bah yang pertama bangun siapa? Malaikat. Maka mulailah Adam kemudian beribadah. Itulah tanah pertama Allah diibadahi di permukaan bumi. Sebelum ada tanah tempat ibadah, disitulah tempat ibadah. Jadi Mekah itu adalah tanah yang pertama kali diibadahi Allah di situ. Itulah Adam dengan Hawa beribadah di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan Adam untuk menggauli Hawa. Karena Allah sudah katakan bahwa dia akan menjadi makhluk yang bergenerasi. Harus ada generasi, dan itu harus kawin. Makanya kemudian Adam diilhamkan untuk menggauli Hawa. Dari sinilah kemudian Hawa Allah takdirkan hamil sampai 20 kali, dan setiap hamil selalu kembar, sehingga akhirnya Adam punya anak 40. Ya, dan setiap kembar pasti laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Jadi 20 anak laki-laki dan 20 anak perempuan.
Sampai pada waktunya, akhirnya kemudian anak-anaknya sudah besar. Karena tidak ada orang lain, Allah perintahkan supaya kawin silang. Yang paling besar Qabil, adiknya Habil. Kemudian kata Adam, Qabil, kamu harus menikah dengan kembarannya Habil. Habil, kau harus menikah dengan kembarannya Qabil. Setan masuk di sini. Ketika setan tidak bisa menggoda Adam, masuk ke anak-anaknya, masuk ke telinga Qabil. Bil, tengok kembaranmu, cantik kan? Tengok kembaran Qabil, Habil, jelek kan? Masa kau mau kawin sama orang jelek? Mulai dikasih was-was dia. Ya, dari situ mulai hasad dia. Dia tolak mentah-mentah perintah bapaknya dan mengatakan, saya tidak mau menikah dengan kembaran Habil, saya menikah dengan kembaran saya sendiri. Kata Adam, ini perintah Allah. Kalau memang perintah Allah, mana buktinya katanya? Kalau begitu, kalian harus berkorban. Siapa yang diterima korbannya, maka dia berhak memilih pasangannya. Makanya Allah mengatakan, watslu alaihim naba abnai adam bil haq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Bacakan kepada mereka wahai Muhammad tentang kisah dua putra Adam, kata Allah. Ketika keduanya berkorban, yang satu berkorban dengan kambing, yang satu berkorban dengan buah-buahan, kemudian Allah terima korbannya Habil dan Allah tolak korbannya Qabil. Dari sini Qabil marah dan mengatakan, la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Akhirnya betul-betul terjadi pembunuhan. Itulah pembunuhan pertama di alam manusia, Qabil membunuh Habil.